selamat siang Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Ida Laila SPD MAP selaku Kepala Sekolah SD Negeri 67 Palembang dan Bapak Ibu Guru Hebat SD Negeri 67 Palembang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Apa kabar Bapak Ibu? Oke, terima kasih sudah memberikan kesempatan waktu di tempat ini dalam kegiatan komunitas belajar pempek ya. Pembelajaran efektif, menyenangkan, produktif, edukatif, kolaboratif. Nah, di sini saya akan menyampaikan rencana tindak lanjut atau RTL dengan program Festival Permainan Tradisional. Nah, mohon izin Ibu Ida Laila, ini merupakan program dari Kemdikbudristek langsung dari pusat. Jadi saya diamanati untuk meneruskan ke komunitas belajar. PKG ini hanya ada dua, PKG PJOK dan PKG Bahasa Inggris. Nah, setelah saya sudah menjalani hampir 3 bulan, nah setelah ini nanti ada kelulusan dan ada di September itu desiminasi PKG PJOK seperti itu. Jadi berlanjut kegiatannya. Nah, di sini ada fasilitator saya yaitu Bapak M. Hansah SPD dari SMA Musi Banyu Asih. Yang tengah ini mungkin sudah kenal semua ya, Ibu kita ya, Ibu Ida Laila SPD MAP. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita mau mindfulness dulu. Nah, ini bisa dilaksanakan dalam pembelajaran KSE, kompetensi sosial emosional. Kepada siswa boleh, oke? Boleh minum dulu nggak apa-apa. Ya, nikmati dulu minumnya. Relax, santai saja, ya. Kita sambil mendengarkan musik. Nanti tutup matanya, ya. Oke. Baik Bapak Ibu, silakan duduk dengan relax sesuai dengan nyamannya Bapak Ibu. Boleh tangan di mana saja, yang penting relax. Coba tarik nafas pelan-pelan, tarik nafas, keluarkan pelan-pelan. Oke, boleh tarik nafas lagi, keluarkan pelan-pelan. Bapak Ibu bayangkan dengan tutup mata, pelan-pelan tutup mata, jangan tertidur ya. Oke, pelan-pelan tutup matanya. Bayangkan Bapak Ibu lagi di perjalanan akan menuju ke wisata alam yang sangat asri, jauh dari kebisingan, bahkan jauh dari suara anak-anak kita yang di kelas. Bu, cak mano bu? Bu, dikawal tidak bu? Bu, ditulis tidak bu? Mari kita sejenak, kita bayangkan berada di alam. Di sepanjang jalan ada sawah, ada yang sedang membaca, pohon yang sangat rindang kanan kiri. Nah, sampailah Bapak Ibu di air terjun. Ada air terjunnya, Bapak Ibu duduk. Duduk tenang, nyaman, hanya terdengar suara burung-burung berkicauan. Suara angin yang sangat sepoi-sepoi. Kemudian kemericik air sungai, air terjun.
Nikmatilah Bapak Ibu udara yang segar ini. Lepaskan beban pikiran, hutang-hutangnya. Oke, tarik nafas, keluarkan pelan-pelan. Boleh tarik nafas, keluarkan pelan-pelan. Baik, silahkan buka mata pelan-pelan. Baik Bapak Ibu, kira-kira apa yang Bapak Ibu dengarkan? Ada yang terdengar suara selain suara musik? Suara burung. Selain itu, apakah masih ada yang mendengarkan suara anak-anak? Kalau masih berarti belum fokus, tapi tidak apa-apa ya. Nanti boleh dicoba di rumah. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan meneruskan. Di sini latar belakang dari rencana tindak lanjut ini yaitu menurut filosofi Gajah Dewantara, yaitu kita sebagai pendidik, guru itu hanya sebagai fasilitator dan juga motivator, di mana selaras dengan kurikulum merdeka. Nah, seperti tujuan pembelajaran di PJOK itu ada 3 aspek: afektif, sikap ya, kognitif, pengetahuan, dan psikomotor itu keterampilan. Tidak semuanya mata pelajaran itu ada 3 aspek, tapi kalau PJOK ada keterampilan, sikap, dan juga pengetahuan. Kemudian latar belakang selanjutnya, permainan tradisional itu merupakan budaya yang harus dilestarikan dan sebagai sarana melatih siswa untuk selalu aktif bergerak sepanjang hayat. Artinya apa? Bapak Ibu pasti sekarang banyak lihat di TikTok, di IG, ada anak-anak yang gagal ginjal. Kabar itu sudah kita di TikTok, di IG banyak yang gagal ginjal. Kenapa waktu kita dulu kecil kita sering kan minum Marimas? Mas sudah zaman Marimas. Iya, soya. Nah, Nutrisari. Tapi kita jarang yang terkena ginjal. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, makanya ada PKK PJOK ini untuk mensadarkan peserta didik itu untuk bergerak sepanjang hayat. Sadar, oh aku ini sampai tua pun harus aktif bergerak. Karena kalau kita makan minum-minuman yang manis-manis, ya, kalau tidak bergerak, racun itu kan menumpuk. Tapi kalau kita berolahraga, kita bergerak, itu kan keluar dari keringat kita racun-racun. Makanya banyak yang gagal ginjal, mungkin banyak yang main HP nih sekarang sepanjang hari, tidak ada aktivitas. Nah, itu yang menjadi permasalahan di Indonesia sekarang. Makanya guru PJOK dituntut untuk menyadarkan siswa untuk selalu aktif bergerak sepanjang hayat. Nah, kemudian penerapan pendidikan gerak, pendidikan kebugaran jasmani, sport education model atau SEM di lingkungan sekolah, di mana ini itu maksudnya nanti di festival ini kalau tidak berjalan tahun ini, tahun depan yang menjalankan itu semua siswa, guru hanya sebagai fasilitator seperti itu. Jadi dari juri, nanti dari dokumentasi yang menjadi panitia itu diharapkan siswa, karena sesuai dengan dunia nyata, belajar sesuai dengan kenyataan di pekan olahraga. Baik Bapak Ibu, tujuan dari program ini yaitu melestarikan budaya melalui permainan tradisional. Kalau di Palembang itu ada caengkleng ya. Terus kalau Bapak Saudara itu beda bahasanya di Palembang. Nah, tapak cadang. Cap cadang. Cap cadang. Oh ya. Tapi sama permainannya. Hanya beda. Ada yang lain yang permainan tradisional yang khas dari Palembang. Caengkleng itu. Iya. Oke. Coklat. Nah, ya betul, Bu Yesna. Untuk mendukung
juga mengembangkan pola hidup sehat dan kesadaran untuk aktif bergerak sepanjang masa. Nah, capainya kami nanti kalau ini program berjalan, festival permainan tradisional ini berharap bahwa dengan arahan dari bimbingan guru, ya, siswa dapat bertanggung jawab dalam keputusan yang dibuat. Implementasi tadi model pembelajaran STEM diharapkan siswa mampu memiliki pengalaman seperti dunia nyata. Dengan cara menggali bakat dan minat dari STEM tadi, ada yang, Bu, aku jago foto nih, Bu, aku jadi wasit, Bu, aku jadi supporter. Nah, itu sesuai dengan bakat dan minatnya siswa. Tapi perlu ekstra untuk melatihnya. Kemudian mampu membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Di permainan tradisional ini ada yang kerjasama, berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global. Kemudian dengan mengeksplorasi kearifan lokal budaya daerah. Kemudian ini yang paling penting, kesadaran untuk selalu bergerak sepanjang hayat. Nah, di program ini tidak hanya saya sendiri nanti yang melakukan, tapi berkolaborasi. Ini bisa juga dengan P5, dengan tema kearifan lokal, dengan permainan tradisional, yaitu di sini berkolaborasi dengan warga sekolah dan juga yang termasuk komunitas belajar kita PMP, ya, dalam pelaksanaan program festival permainan tradisional. Rencananya kegiatan festival ini akan dilaksanakan di akhir semester atau menjelang rapor di sela-sela kelas meeting. Nah, nanti kalau ibu kepala sekolah memberikan izin untuk kegiatan festival permainan tradisional ini akan dilaksanakan di akhir semester dengan peserta kelas 1 sampai kelas 6. Bapak Ibu semuanya terlibat, tapi nanti mendampingi siswa-siswa yang bertugas melakukan kegiatan. Nah, ini ada aset atau kekuatan sekolah yang digunakan. Ada aset manusia, termasuk kita, warga sekolah. Ada guru, TU, ibu kepala sekolah, komite. Ada aset sosial, itu yaitu aset kerjasama dengan orang tua, komite sekolah, masyarakat, dan aset fisik, halaman sekolah, ruang kelas, LCD proyektor sebelum pembelajaran STEM. Aset budaya yaitu tadi melestarikan permainan tradisional. Nah, di sini ada aset alam. Siswa pun yang membuat, yang mempersiapkan peralatannya, bukan guru, tapi dari siswa. Mungkin dari bambu, dari kayu, ada batok kelapa, itu yang dimanfaatkan. Ada aset politik yaitu kolaborasi dengan berbagai pihak. Aset finansial mungkin bisa dengan menggunakan uang kas siswa, kemudian dana bos. Nah, oke. Sebelum ke rencana evaluasi, ada SPG dulu. Silahkan Bapak Ibu berpasangan dua-dua. Nah, cari yang dekat, saling berhadapan. Oke, saling berhadapan. Nah, ya, boleh sambil berdiri biar ada geraknya sedikit. Nah, ada yang tidak ada kawannya? Ini Bu Ilang? Oh, gak apa-apa Bu Iis kalau ini lagi apa-apa. Ya. Oke, yang sebelah kiri itu ganjil, ingat ya, ganjil. Yang sebelah kanan genap. Nah, iya, genap. Kedua, iya sebelah kanan genap. Ya, sebelah kiri ganjil. Nah, iya Ibu, iya Bu Ida ganjil. Tangannya saling seperti salaman, seperti tapi jangan menyentuh, hanya seperti sebelum. Nah, ya. Sudah siap? Yang ibu, yang saya sebut yang menghindar, yang tidak saya sebut yang menangkap.
Nah, contoh ya, misalnya 1, berarti apa 1? Ganjil ya? Berarti lebih dari satunya. Ya. Ya, kayak salaman. Nanti tangkap. Tangkap ya. Nah, siap? Ini sampai sama ibu. Kiri kanan, tengah kanan. Iya, yang saya satu yang menghindar, yang saya satu, yang jalan, jadi menghindar. Oke? Siap ya? 2 kali 2. Ini numerasi ya, sama literasi. Siap, ayo. 3 kali 1. Siapa yang berhasil? Berhasil. Iya. Andi memetik mangga 7 buah. Ayo. Siapa yang bertangkap? Belum. Siap ya? 8 dibagi 2. Siapa yang berkenan lagi? Oke, nanti bisa diterapkan ke peserta didik ya. Nah, baik, kita lanjut ke rencana evaluasi. Setiap program, setiap kegiatan pasti ada evaluasinya, yaitu melalui observasi ya, bagaimana program itu berjalan. Kemudian evaluasi setiap kegiatan dilakukan bisa menggunakan angket atau wawancara, bagaimana anak-anak tadi setelah festival permainan tradisional contohnya. Dan umpan balik, memberikan umpan balik itu dari kita, dari guru. Oh, kelas 1 hebat, sudah menjadi peserta yang terbaik. Oh, ini anak-anak yang panitia sudah bagus, walaupun ada kekurangan tapi kita memberikan umpan balik. Umpan balik juga bisa dengan nilai karena masuk dalam P5. Nah, tantangan, pasti ada tantangan. Apa yang kita lakukan pasti ada tantangan. Kegiatan di kelas dimanapun pasti ada tantangan. Tantangan baik dari siswa maupun dari kita sendiri. Nah, ini tantangan dari luar ya. Mungkin kegiatan festival ini tantangannya bentrok dengan kegiatan sekolah lainnya, atau karena cuaca yang sekarang tiba-tiba hujan ya, tiba-tiba panas. Kemudian kerusakan alat ketika pelaksanaan festival, ada alat yang rusak. Kemudian konsistensi semangat dari semua pihak. Mungkin ada yang kurang semangat baik dari peserta didik maupun kita sebagai guru. Itu tantangan. Nah, sudah berakhir kegiatan kita hari ini. Rencana tindak lanjut program Festival Permainan Tradisional. Ini merupakan kawan-kawan saya di kelas 9. Mungkin ada yang kenal, adiknya, ponaan. Ini ada temannya Bu Okta, ya, Okta juga namanya, dari SD 70. Yang lain, nah ini dari SMA Sumsel, ada yang dari luar juga. Ini dari Provinsi Sumatera Selatan, ya. Jadi berbagai daerah. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya atau memberikan masukan, saya persilahkan. Kalau tidak ada?
Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, baik saya ucapkan terima kasih. Saya sangat senang sekali Bapak Ibu dan juga Ibu Ida Laila yang sudah berkenan hadir di sini. Saya di sini meneruskan amanat dari Kemdikbudristek dengan kegiatan PKG PJOK. Semoga nanti kedepannya ada PKG juga peningkatan kompetensi guru pendidikan agama Islam, guru kelas, dan yang lainnya. Semoga dengan adanya kegiatan PKG ini kita sebagai guru yang memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, dan tentu sesuai dengan karakteristik siswa yang berpusat pada peserta didik. Baik, terima kasih. Ada salam nih, misalnya salam PJOK, bugar, sehat, cerdas, ya. Oke. Salam PJOK, bugar, sehat, cerdas. Baik, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Ibu Ida Laila dan Bapak Ibu guru hebat.